materi. Perkenalkan, anggota kelompok kami ada Erza Afrian Fadila dengan 3 digit NIM terakhir 118, kemudian ada Faisal Firmansyah dengan 3 digit NIM terakhir 125, dan saya sendiri dari Ronaldo Chandra Santoso dengan 3 digit NIM terakhir 138. Berikut ini struktur organisasi dari Bank BRI, yaitu pertama, tingkat tertinggi terdapat pemegang saham atau RUPS. Ini yang memutuskan arah strategis perusahaan. Yang kedua yaitu Dewan Komisaris, bertugas mengawasi jalannya pengelolaan perusahaan oleh direksi. Yang kedua yaitu direksi. Terdapat jabatan direktur utama yang pemimpin eksekutif yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan perusahaan, lalu wakil direktur utama yang mendukung direktur utama dalam mengawasi dan menjalankan operasional perusahaan. Yang ketiga yaitu divisi utama, dibagi ke dalam beberapa area utama yang masing-masing dipimpin oleh direktur. Yang pertama terdapat bisnis wholesale dan kelembagaan, komersial small and medium business, lalu bisnis consumer, lalu bisnis mikro, lalu retail funding and distribution, lalu digital and teknologi informasi, lalu manajemen resiko, lalu human capital, lalu keuangan, dan yang terakhir kepatuhan. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu unit pendukung dan fungsional. Terdapat beberapa jabatan di sini yaitu internal audit, change management office, lalu FIC asset management and procurement, lalu corporate secretary, dan yang terakhir yaitu struktur regional dan anak perusahaan. Terdapat regional office serta kantor cabang dan unit. Jenis struktur organisasi Bank BRI. Struktur organisasi Bank BRI lebih condong ke jenis departementalisasi produk atau layanan, karena Bank BRI membagi organisasinya menjadi divisi-divisi yang fokus pada produk atau layanan tertentu seperti perbankan, retail, korporasi, UMKM, dan sebagainya. Divisi yang terbentuk pada organisasi Bank BRI antara lain bisnis wholesale dan kelembagaan, komersial small and medium business, bisnis consumer, bisnis mikro, retail funding and distribusi, digital and teknologi informasi, manajemen risiko, human capital, keuangan, dan kepatuhan. Peran dan fungsi tiap bagian dalam Bank BRI. Berikut adalah beberapa bagian beserta peran dan fungsinya. Direktur utama memimpin dan mengarahkan seluruh kegiatan bank, menetapkan strategi bisnis dan bertanggung jawab atas kinerja perusahaan. Wakil direktur utama membantu direktur utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi dan memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada peran dan fungsi tiap bagian dalam Bank BRI. Yang pertama ada bisnis wholesale dan kelembagaan. Bagian ini fokus pada segmen nasabah korporasi dan lembaga besar. Kemudian commercial small and medium business, fokus pada pengembangan bisnis skala kecil dan menengah atau UKM, dan menyediakan produk pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan SMB seperti kredit modal kerja dan pinjaman investasi. Kemudian bisnis consumer, bagian ini menyediakan produk dan layanan perbankan yang ditujukan untuk nasabah perorangan. Kemudian bisnis mikro, melayani nasabah mikro dengan produk pembiayaan mikro simpanan dan layanan pembayaran. Kemudian retail funding dan distribution, mengelola dana pihak ketiga atau DPK dan menyalurkannya ke berbagai sektor. Kemudian ada digital dan teknologi informasi. Bagian ini mengembangkan dan mengelola solusi digital serta infrastruktur IT bank. Kemudian manajemen risiko. Bagian ini mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang dihadapi bank. Kemudian ada human capital.
Bagian ini mengolah sumber daya manusia termasuk rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, dan manajemen kinerja pegawai. Kemudian ada keuangan. Bagian ini mengelola anggaran, laporan keuangan, akuntansi, serta perencanaan keuangan bank. Dan yang terakhir ada kepatuhan. Bagian ini memastikan seluruh kegiatan operasional bank sesuai dengan regulasi yang berlaku.